saya, kuliah daring itu sangat tidak efektif. Menurut saya kuliah daring tidak efektif. Actually, kuliah daring itu efektif atau tidak. It depends on each individual opinion whether it is effective or not. But for me, itu sangat efektif dilakukan di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Karena dapat mengurangi resiko untuk tertular dan juga waktu yang digunakan lebih relatif. Menurut saya 80% tidak efektif. Sebab sistem pembelajarannya itu berbeda seperti biasanya. Dan tentunya tidak semua mahasiswa yang bisa memahami konteksnya. Karena tidak semua mahasiswa itu memiliki cara belajar yang sama. Mungkin ada teman-teman mahasiswa yang lebih memahami dikala belajar secara tatap muka langsung dibanding belajar sendiri di rumah dengan memahami beberapa materi. Jadi kalau ditanya mengenai efektif, ya bisa dibilang efektif untuk yang memahami. Tapi 80% saya menyatakan tidak efektif kepada yang tidak memahami. Jawaban saya adalah sangat tidak efektif. Karena kenapa saya menjawab kuliah daring itu tidak efektif? Karena ada beberapa kendala atau malahan kendalanya lebih banyak daripada proses tatap muka secara langsung. Perkuliahan daring yang pertama itu kesulitannya itu jaringan. Yang kedua itu materi yang didapatkan itu tidak efektif. Adalah masalah akses jaringan karena beberapa mahasiswa memang tinggal di daerah-daerah yang daerahnya susah untuk mengakses jaringan, sehingga biasanya dalam melakukan perkuliahan secara online, apalagi melalui video, biasanya jaringannya tidak terlalu lancar sehingga materi yang disampaikan tidak dipahami secara maksimal. Kemudian juga penyampaian materi yang tidak dilakukan melalui tatap muka langsung juga akan mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa. Contohnya saja pada saat perkuliahan kemarin banyak mahasiswa yang mengatakan bahwa sebagian besar materi yang disampaikan secara online meskipun dilaksanakan secara tatap muka secara online tetap tidak diserap secara maksimal. Kesulitan saat belajar daring yang sering dihadapi oleh mahasiswa menurut saya yaitu yang pertama adalah ketersediaan kuota internet. But it's not be a problem for people that using Wi-Fi. Yang kedua yaitu problem server. Apakah terjadi masalah jaringan di daerahnya atau tidak? Yang ketiga yaitu ketersediaan alat seperti handphone atau komputer atau laptop. Dan kondisi di rumah itu mendukung proses belajar secara daring atau tidak. Kita harus membiasakan diri untuk sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya, seperti menggunakan aplikasi baru sebagai media perantara penerimaan tugas dari dosen maupun pengumpulan tugas kepada dosen. Selain itu, belajar secara daring kan berbeda belajar tatap muka langsung, yang dimana kalau di kampus itu tidak ada yang mengganggu, sehingga kita itu selalu fokus kepada materi ajar yang sedang diajarkan oleh dosen. Sedangkan belajar secara daring itu kita kan di rumah. Nah, ada saat dimana pada saat kita itu memiliki jadwal presentasi atau tugas mendadak karena dosennya tidak sempat masuk atau bagaimana. Kemudian tiba-tiba orang tua atau keluarga ada yang memanggil kita, sehingga fokus kita terhadap materi itu langsung hilang begitu saja karena ada sesuatu atau yang mengganggu dari sekitar kita begitu. Beberapa kendala yang saya maksud tersebut, yang pertama adalah proses mengajar dan pada kuliah daring ini melalui aplikasi, yang mana aplikasi tersebut harus selalu terhubung pada jaringan internet. Nah, kita ketahui bersama bahwa tidak seluruh daerah mencakup internet yang konektivitasnya baik. Kemudian yang kedua adalah masalah kuota internet. Itulah beberapa kendala yang mana membuat keefektifan kuliah daring itu tidaklah sebaik pada proses tatap muka secara langsung. Kemudian akibat dari banyaknya kendala tersebut, banyak mahasiswa ataupun dosen yang kesulitan untuk memberi ataupun menerima materi yang sedang dibahas. Dalam proses kuliah daring,
mahasiswa mempunyai keterbatasan dalam menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan ataupun menanyakan materi yang masih dia belum mengerti. Begitu pula dengan sebaliknya dengan dosen. Dosen kesulitan untuk melihat apakah mahasiswa tersebut telah paham dengan materi yang diajarkan. Seperti itu. Daring, yang pertama itu mahasiswa lebih aktif saat dosen menjelaskan. Yang kedua itu mahasiswa lebih sering di rumah. Yang ketiga itu mahasiswa tidak perlu ke kampus untuk mengikuti proses perkuliahan dapat dilaksanakan di rumah. Mahasiswa lebih memaksimalkan waktunya di rumah beserta keluarga, kemudian juga mahasiswa lebih banyak menghabiskan waktu dengan menyalurkan hobi-hobinya di rumah seperti membaca buku, kemudian juga melakukan bisnis, dan juga mahasiswa lebih hemat biaya, misalnya biaya untuk transportasi ke kampus, seperti itu. Jadi selain waktu yang lebih fleksibel dan mahasiswa itu terhindar dari risiko terjangkitnya penyakit COVID-19, manfaatnya yaitu 3 hemat, yaitu yang pertama hemat biaya, hemat waktu, dan juga hemat tenaga. Menjaga diri kita sendiri untuk tidak terjangkit atau tidak terinfeksi virus corona, sehingga kita sebagai generasi milenial itu juga dapat saya katakan tengah berperang besar. Mengapa saya sebut berperang besar? Karena kita itu menahan diri kita untuk tidak berkeliaran di rumah, di luar rumah atau tetap di rumah aja begitu. Dan itu merupakan salah satu cara pencegahan terhadap COVID-19 untuk tidak menyebar luas. Manfaat kuliah daring yang saya rasakan selama ini, yang pertama adalah waktu untuk berkumpul dengan keluarga itu lebih banyak. Kemudian biaya yang kita keluarkan itu lebih minim. Misalnya uang biaya untuk beli bensin, transportasi, biaya untuk makan, dan lain sebagainya. Rasanya itu deg-degan karena yang ditakuti mahasiswa itu pada saat ujian dan kerja tugas itu jaringan hilang. Menurut saya rasanya ujian dan mengerjakan tugas secara online rasanya cukup mendebarkan karena biasanya ketika kita mensubmit tugas kan biasanya jaringannya harus loading lagi dulu dan bisa lama, apalagi untuk orang-orang yang tinggal di daerah-daerah yang memang jaringannya sulit seperti itu. Jadi biasanya apalagi pada saat ujian yang diberi limit waktu, biasanya banyak mahasiswa yang lambat untuk mensubmit hasil ujiannya, sehingga banyak mahasiswa yang gagal memenuhi nilai prasyarat untuk ujian maupun juga untuk tugasnya. Yes, for me ujian atau kerja tugas secara online itu akan lebih mudah ya dilakukan. When I was in the house, I'm more comfortable doing something. Ujian ataupun kerja tugas itu akan lebih mudah dikerjakan dan lebih cepat selesai jika dikerjakan di rumah. Ada sulit-sulit mudahnya. Sulitnya itu kita harus mencari jaringan, atau pada saat ujian tiba-tiba listriknya mati. Nah, listrik mati ini bisa berdampak besar di mana kita apabila menggunakan wifi-nya juga harus mati. Dan ada beberapa daerah apabila listriknya mati, maka jaringan juga akan hilang. Dan untuk tugas-tugas dalam sehari itu biasanya mahasiswa bisa menerima 3-5 tugas yang diberikan oleh dosen yang berbeda-beda. Dan itu kita harus menyelesaikan tugas-tugas itu hari itu juga, dan itu sangat memepet waktu atau sehingga waktunya itu tidak efisien. Dan sementara mahasiswa itu tidak hanya mengerjakan tugas itu semata-mata, bisa jadi dia memiliki tugas di rumah atau dan lain sebagainya begitu. Saya beranggapan bahwa ada dampak positif maupun negatifnya. Nah, dampak positifnya tersendiri yaitu kita
biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan tugas, misalnya memprint out makalah dan tugas-tugas yang begitu banyak, pada proses kuliah daring ini hal tersebut tidaklah terjadi. Kita mengerjakan tugas tanpa memprint out, kemudian mengirim soft filenya pada dosen yang bersangkutan. Itulah dampak positifnya. Namun dampak negatifnya itu dapat terjadi bergantung pada mahasiswa tersebut. Apabila banyak mahasiswa yang menyalahgunakan proses perkuliahan atau yang dilakukan secara daring ini, khususnya dalam mengerjakan ujian maupun tugas, banyak mahasiswa yang menyalahgunakan internet maupun buku-buku referensi lain, yang mana kita ketahui bahwa ketika pada saat ujian, tujuan ujian tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana materi yang kita pahami atau kita kuasai. Namun ketika hal ini terjadi, mahasiswa menyalahgunakan buku maupun internet lain-lain sebagai contekan dalam mengisi jawaban mereka. Hal inilah yang sebenarnya tidak dapat ditoleransi. Kenapa demikian? Dengan terbiasanya mahasiswa mencari jawaban di buku maupun referensi lain, itu akan membuat mahasiswa tersebut terbiasa tidak menggunakan wawasannya untuk berpikir. Yang ditakutkan adalah kedepannya ketika mahasiswa tersebut melanjutkan studi ataupun bekerja, dia akan kesulitan untuk berpikir. Karena kenapa? Terbiasanya dia untuk menggunakan alat-alat bantu tersebut. Mahasiswa dan dosen pada saat kuliah daring itu sangat tidak terjalin sekali karena mahasiswa tidak melakukan tatap muka, hanya melalui daring. Meskipun chattingan lewat online masih tetap dilaksanakan dan juga sering dilakukan, akan tetapi bersosialisasi lewat sebuah alat yang disebut gadget itu masih tidak kurang maksimal. Kita kurang intimate antara satu dan yang lainnya, sehingga jarang terjadi sosialisasi antar mahasiswanya sendiri, antar teman-teman dan juga para dosen. Walaupun setiap hari melakukan chatting, tapi berbeda rasanya dengan berkomunikasi secara langsung dan juga melalui perantara handphone. Jadi untuk saya sendiri lebih prefer untuk bertemu langsung, bicara langsung dibandingkan harus berkomunikasi lewat handphone. Karena biasanya tidak semua yang disampaikan lewat handphone itu tidak semua yang kita ingin sampaikan itu tersampaikan lewat komunikasi chattingan di handphone, melainkan lebih maksimal lagi kalau bertemu langsung dan berkomunikasi secara langsung, bertatap muka, seperti itu. Lebih intens ya ketika kuliah daring, karena dosen akan lebih mudah untuk mengontrol dan menghubungi mahasiswanya dengan cepat melalui social media or others application. Jadi dosen akan lebih gampang mengetahui kondisi mahasiswanya. Menurut saya itu selama pandemi ini saya jarang berhubungan dengan teman-teman saya, sehingga hubungan antar sesama mahasiswa itu dengan mahasiswa lain kemungkinan bisa dikatakan juga menurun dari sebelum-sebelumnya. Kenapa menurun? Karena itu kita sudah jarang berkomunikasi, karena tidak semua mahasiswa itu senang dengan komunikasi secara online. Ada juga yang lebih suka tatap muka langsung. Dan untuk hubungan mahasiswa dengan dosen itu menurut saya juga menurun, karena menghubungi dosen secara online itu karena itu kan harus sesuatu yang penting-penting saja. Begitu misalnya tentang tugas kita, KRS atau lain sebagainya. Berbeda dengan secara tatap muka langsung, di mana apabila kita bertemu dengan dosen, kita bisa menyapa dosen, menanya-nanya kabar maupun berbahasa-basi lainnya. Menurut saya pribadi, hal tersebut akan berdampak baik pada hubungan sosial
atau interaksi yang diciptakan antara mahasiswa dengan dosen bergantung pada kedua belah pihak tersebut. Jikalau mahasiswa tersebut hanya acuh tak acuh dengan apa yang diberikan dosen, misalnya ketika dosen memberikan tugas kemudian mahasiswa tersebut bingung dalam proses pengerjaannya, mahasiswa tersebut hanya diam. Nah, otomatis hubungan sosial ataupun interaksi antara mahasiswa tersebut dengan dosen yang bersangkutan itu tidak berjalan dengan baik. Begitupun sebaliknya. Sehingga itulah yang membuat antara hubungan sosial mahasiswa dengan dosen itu berjalan itu kurang baik. Nah, pada proses kuliah daring ini, untuk menciptakan hubungan sosial yang baik antara mahasiswa dengan dosen itu tidaklah menjadi halangan untuk kita, karena kita sudah difasilitasi dengan alat ataupun aplikasi komunikasi. Itu bukanlah menjadi halangan ataupun menjadi alasan untuk menciptakan hubungan atau interaksi sosial yang baik antara mahasiswa dengan dosen.